Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dimanapun berada. Kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Kali ini di video ini kita akan membahas materi matematika wajib di kelas 11 yaitu limit di suatu titik. Materi ini, soal-soal yang ada di materi ini biasanya berbentuk ini ya, biasanya limit suatu fungsi fx gitu ya, di mana x-nya mendekati a. A ini bisa diganti dengan bilangan berapapun. Jadi limit di suatu titik itu biasanya berbentuk seperti ini. Materi ini digunakan jika di soal itu diberikan yang pertama tabel nilai, yang kedua grafik fx gitu ya, yang ketiga sifat-sifat. Jadi kalau ini tidak ada, maka kita gunakan apa yang akan kita pelajari materi limit di suatu titik. Gitu ya. Jadi materi di limit di suatu titik itu seperti itu. Kalau kita tidak punya tabel nilai, kita tidak punya grafik fungsi fx, kalau kita tidak punya sifat-sifat limit, maka untuk menyelesaikan soal-soal limit fx gitu, untuk x-nya mendekati suatu bilangan, kita gunakan apa yang akan kita pelajari di materi ini, limit di suatu titik. Oke, limit di suatu titik. Di dalamnya ada 3 metode ya. Yang pertama substitusi, yang kedua pemfaktoran gitu ya. Yang ketiga perkalian sekawan. Oke, kita akan jelaskan terlebih dahulu masing-masing. Substitusi ini adalah metode dasarnya. Jadi semua soal limit fx ya, semua soal limit fx untuk x mendekati suatu bilangan tertentu itu kita gunakan metode substitusi terlebih dahulu ya. Substitusi itu kita ganti variabel x di dalam fungsi fx dengan batasan nilai x-nya. Kita ganti dengan a. Gitu saja metode dasarnya. Nah, untuk metode yang kedua, pemfaktoran, ini yang pertama syaratnya itu adalah jika dengan metode substitusi ya, jika dengan metode substitusi menghasilkan 0 per 0 ataupun bentuk tak tentu yang lain, maka kita gunakan metode pemfaktoran. Ya, bentuk tak tentu itu ada banyak. Biasanya yang sering muncul 0 per 0, tak hingga per tak hingga pangkat tak hingga plus minus tak hingga, dan lain-lain. Itu ya. Jadi, jika dengan metode substitusi menghasilkan bentuk tak tentu, terus fungsinya tidak memuat akar, maka kita gunakan metode pemfaktoran. Jika dengan metode substitusi menghasilkan bentuk tak tentu dan fungsinya memuat bentuk akar, maka kita gunakan perkalian sekawan. Itu ya bedanya ya. Jadi metode dasarnya adalah metode substitusi. Kita ganti variabel x di dalam fx ini dengan a. A ini batasannya berapa di situ di soalnya. Nah, itu metode substitusi. Jika dengan metode substitusi kita menghasilkan salah satu bentuk tak tentu dan fungsinya tidak memuat bentuk akar, maka kita gunakan metode pemfaktoran. Oke, jika dengan metode substitusi menghasilkan bentuk tak tentu, sedangkan fungsinya memuat bentuk akar, maka kita gunakan metode yang ketiga, perkalian sekawan. Oke, kita ada istilah bentuk sekawan ya.
bentuk sekawan itu adalah apa? Jadi bentuk sekawan itu kaitannya dengan bentuk akar ya. Jadi yang dikatakan sekawan itu adalah dua buah bentuk akar yang jika kita kalikan akarnya hilang. Gitu ya gampangannya. Contoh, akar A sekawannya ya berarti akar A. Kenapa? Karena akar A kita kalikan akar A akan menghasilkan A, gitu ya. Kalau kita kalikan. Misal eh jangan A lah. B akar A. Berarti sekawannya ya cukup akar A juga. Kenapa? B akar A kalau kita kalikan akar A maka menjadi B kali A. Akarnya hilang. Ada lagi akar A-3 ya. Di dalam akar ini. Sekawannya ya berarti A-3. Ya. Kenapa? Karena kalau kita kalikan yang kiri dengan yang kanan, akarnya hilang. Kalau kita kalikan yang ketiga ini menjadi A-3. Lanjut, akar A dikurangi 3. Ini dikurangi 3-nya di luar akar. Maka sekawannya berarti akar A plus 3. Ini ya. Bedanya kayak bentuk yang ketiga ini minnya ada di dalam akar. Yang keempat ini minnya di luar akar. Jadi akar A dikurangi 3. Kalau kita kalikan akar A ditambah 3 itu akan hasilnya adalah A min 9. Ya, perkalian biasa. Oke, gitu ya untuk pengantar materi. Untuk latihan soalnya nanti kita akan bagi menjadi 2. Bagian yang pertama itu ya. Ini akan video yang pertama nanti kita akan membahas metode substitusi dan pemfaktoran. Nanti yang berikutnya video yang lain akan kita bahas perkalian sekawan. Oke, untuk pengantar materi limit cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.